Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Devintarani. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dagus ibu. Apa itu dagus ibu? Dan bagaimana proses untuk melaksanakan dagus ibu dengan baik? Berikut penjelasannya. Dalam pengelolaan suatu obat, ada beberapa tahap. Tahap tersebut antara lain proses mendapatkan, proses menggunakan, proses menyimpan, dan proses membuang obat. Dagus ibu itu sendiri merupakan suatu singkatan dari da, dapatkan, gu, gunakan, si, simpan, dan bu, buang obat dengan benar. Untuk mencapai proses pengelolaan obat dengan baik dan benar, maka harus melaksanakan program dagus ibu dengan benar. Untuk proses yang pertama yaitu adalah da, dapatkan obat dengan benar. Obat dapat diperoleh di tempat-tempat seperti apotek, toko obat berizin, maupun supermarket. Namun, untuk dapat diketahui bahwasanya obat dengan resep dokter dapat dibeli hanya di apotek. Apotek itu sendiri adalah apotek yang mempunyai izin resmi dan yang terpercaya. Dalam proses membeli obat, pastikan Anda bertemu dengan seorang apoteker untuk menjamin obat yang Anda beli adalah benar dan legal. Apabila Anda membeli suatu obat, pastikan obat tersebut sudah mencantumkan nama industri obat yang membuat serta nomor registrasinya. Poin yang terakhir, dalam proses Anda mendapatkan suatu obat, pastikan Anda melihat tanggal kedaluarsa suatu obat untuk menjamin obat yang Anda gunakan itu aman. Proses yang kedua adalah gunakan obat dengan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya proses menggunakan obat dapat dengan benar antara lain, pastikan obat yang Anda beli itu benar. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara penggunaan yang tertera pada kemasan obat. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang ditentukan. Gunakan obat pada waktu yang tepat. Gunakan obat pada waktu yang tepat. Kemudian apabila obat tersebut dikonsumsi dengan beberapa obat lain, pastikan bagaimana cara penggunaan obat tersebut. Apakah bersamaan atau harus dijeda antara satu obat dengan obat yang lain. Kembalikan obat pada wadahnya semula, kemudian hentikan penggunaan obat apabila muncul kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti adanya efek samping yang muncul yang tidak diharapkan. Jadi efek samping yang tidak diinginkan, segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Poin yang ketiga adalah simpan obat dengan benar. Dalam proses penyimpanan suatu obat, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, simpan obat sesuai dengan petunjuk proses penyimpanannya, seperti apakah perlu disimpan di suhu ruang saja, atau di tempat sejuk, kering, di wadah tertutup, ataupun di dalam lemari pendingin. Simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup. Penyimpanan obat yang diminum dan obat luar harus dipisah dalam proses penyimpanannya. Sediaan spray dan aerosol harus dijauhkan dari panas karena dapat meledak apabila kontak dengan panas. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Tahapan dagus ibu yang terakhir adalah bu, atau buang obat dengan benar. Obat dapat dibuang jika menunjukkan ciri-ciri kerusakan, antara lain telah berubah warna, rasa, dan bau. Bentuk obat itu sendiri telah berubah, seperti retak, pecah, ataupun bahkan menjadi bubuk. Obat sediaan kapsul, tablet, ataupun puyer berubah menjadi lembek dan berair. Sediaan obat seperti cairan, salep, maupun krim berubah warna, bentuk, mengeras, mengendap, ataupun pecah, tidak dapat digunakan kembali. Ciri-ciri yang terakhir adalah timbul bintik-bintik gas maupun bintik-bintik noda pada sediaan obat yang akan dikonsumsi. Itu merupakan ciri-ciri bahwa obat tersebut telah rusak. Demikian adalah pemaparan proses dagus ibu yang dapat saya sampaikan. Mari terapkan proses dagus ibu dalam pengelolaan obat di rumah.